Oke, halo semuanya teman-teman. Jadi happy weekend dan selamat datang kembali di Trader Technical TV. Dan seperti biasa, ya minggu lalu itu market luar biasa banget, banyak banget kita cuan, terutama di Circle A dan di ATC seperti itu. Dan aku harap juga porto kalian bertumbuh ya minggu lalu. Nah, jadi seperti biasa di sini kita bakal ngebahas tentang 5 buah saham yang berpotensi cuan yang bisa kita perhatikan minggu depan nih. Berarti untuk periode tanggal 11 sampai 14 karena di sini aku lihat di kalender tanggal 15 itu hari merah seperti itu ya. Nah, jadi pertama kita lihat dulu kemarin di hari Jumat ini IHSG berhasil closing cakep banget nih. Karena kita bisa perhatikan di sini dia itu sudah berhasil breakout dari si rising wedge. Nah, jadi rising wedge ini seharusnya sih menjadi sebuah reversal pattern yang bersifat bearish. Tapi kalau kita bisa perhatikan di chart IHSG, ini dia bahkan breakoutnya ke atas sehingga bisa mengindikasikan pergerakan yang bullish lagi seperti itu. Jadi akan semakin bullish terutama kalau kita bisa perhatikan di sini IHSG juga ada breakaway gap dari resisten minornya seperti itu. Nah, jadi kalau IHSG-nya udah oke, sekarang coba deh kita perhatikan 5 buah saham ini apa-apa aja sih. Nah, jadi yang pertama ini sebenarnya udah pernah aku kasih tahu di Telegram entah hari Jumat atau Kamis yang lalu, aku lupa juga. Nah, jadi di sini ada GZCO nih yang masih menarik untuk kita entry bahkan besok ya hari Senin. Jadi kita bisa perhatikan bahwa secara tren ini GZCO ini masih membentuk yang namanya uptrend. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Karena dia itu membentuk yang namanya low, high, lalu ada higher low, higher high, higher low dan harapannya dia akan membentuk higher high kembali seperti itu. Nah, lalu kita bisa perhatikan di sini dia itu membentuk yang namanya bullish pennant yang merupakan sebuah pattern continuation seperti itu. Dan kalau kita perhatikan kemarin itu hari Kamis dia itu berhasil breakout dari patternnya dan dia itu disertai dengan candle Marubozu yang menandakan bahwa pergerakannya itu disertai dengan tekanan beli yang sangat kuat dan juga dia disertai dengan volume yang tinggi atau volume spike seperti itu. Nah, jadi kenapa kita bisa tahu bahwa penurunan yang hari Jumat itu masih sehat seperti itu? Di sini kita bisa ubah ke time frame 4 jam. Kita bisa perhatikan bahwa dua candle merah yang di sini itu terbentuk ya. Itu dia terbentuk tanpa volume sama sekali. Artinya belum ada buangan yang berarti. Seperti itu. Nah, jadi gimana caranya kita bisa trading di GZCO ini? Coba deh kita bentuk trading plan-nya seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita bisa entry nantinya ada di area ini 151 sampai 156 ya, alias ketika dia retest di pattern-nya seperti itu. Harusnya sih hari Senin bakal sampai seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita bisa letakin stop loss-nya itu dekat aja, ada di 147 atau 148 sesuai dengan kalian yang mau. Artinya itu yang penting dia itu false break seperti itu. Jadi mau di 147 mau 148 nggak masalah, yang tergantung tingkat toleransi kalian. Tapi yang penting itu dia ketika sudah masuk lagi ke dalam pattern-nya, maka ada indikasi untuk false break seperti itu. Berarti momentumnya belum tepat kayak gitu. Oke. Nah, lalu untuk target price sendiri kita bisa letakin di sini nih, di 191 sampai 200. Oh ya, aku lupa juga di sini aku menunjukin salah satu juga di sini ada RSI. Nah, kita bisa perhatikan bahwa di chart ini ya, di chart si GZCO sendiri ini ada terbentuk yang namanya bullish divergence. Oke, ada terbentuk namanya bullish divergence sehingga bullish divergence ini biasanya jika terbentuk pada chart triangle ataupun pennant itu bisa meningkatkan apa namanya? Bisa meningkatkan probabilitas dia untuk breakout seperti itu. Jadi udah banyak banget indikasi bullish mulai dari price volume, mulai dari divergence ya. Jadi tinggal aja dieksekusi sesuai dengan trading plan yang baru aja kita bahas di sini. Seperti itu. Nah, tadi itu untuk GZCO. Nah, untuk saham yang kedua, di sini aku mau bahas tentang Akra ya. Nah, Akra ini juga masih menarik banget nih. Jadi kita bisa perhatikan bahwa Akra, sebentar aku nggak suka nih kalau banyak. Oke, jadi nah gini, ya kan? Jadi kita bisa perhatikan bahwa Akra ini dia masih membentuk yang namanya uptrend. Terlihat dari sini ya, dia itu masih membentuk uptrend. Nah, tetapi posisi dari candlenya itu dia sedang berkonsolidasi. Sedang berkonsolidasi tapi nggak enaknya sih dia memang di bawah resistennya. Jadi dia drop ke bawah, setelah itu dia konsolidasi di bawah resistennya. Seperti itu. Oke? Nah, jadi coba kita perhatikan di chart 4 jam, dia itu berkonsolidasi tapi volumenya itu lebih tipis daripada si ini, seperti BRMS sebelum naik kemarin.
Seperti itu ya. Nah, jadi coba kita perhatikan mungkin nanti kita bisa koleksi di sini deh. Ya, tapi kenapa sih aku bisa yakin dia itu masih ada peluang untuk naik walaupun dia itu sudah berkonsolidasi di bawah resistennya. Nah, di sini kita bisa pindah ke Stockbit sebentar ya. Kita bisa perhatikan di sini bahwa broker asing ini konsisten melakukan akumulasi. Ya, mulai dari tanggal berapa nih? 2 Maret kemarin itu nggak berhenti-berhenti sampai sekarang. Ya, masih konsisten mengakumulasi barang ini. Dan biasanya memang ya kalau akumulasinya konsisten seperti ini sama seperti Adro, LSIP dan teman-teman yang lain EMTK ya kan. Nah, itu biasanya akan geraknya kencang juga jika sudah berhasil break resistennya ini. Nah, jadi kalau misalnya masih menarik dan kita udah yakin nih dia itu masih bisa naik, maka coba kita perhatikan di mana sih kita bisa entry. Nah, di sini aku punya dua skenario untuk entry ya. Yang pertama itu ada di sini. Ya, ada di 900 sampai 890. Di sini kalian bisa lihat. Jadi kalau misalnya dapat dia ke bawah situ, ya kan turun dia ke bawah sedikit, bisa koleksi dengan stop loss di 880. Ini sekitar 2%-an aja. Ya kan? Nah, itu tadi skenario yang pertama. Nah, skenario yang kedua, kalau nanti dia nggak dikasih turun ke bawah, dan misalnya bilanglah kita udah cicil-cicil lah di dalam gitu kan. Dan ketika dia breakout, kita bisa nambah barang atau bahkan baru masuk di atas juga nggak masalah. Seperti itu. Nah, kalau kita baru masuk di atas, itu berarti kita masuknya di 925 ke 935 ke 945 nih. Kayak gitu ya. Di area resisten ini setelah dia breakout nantinya. Kayak gitu. Untuk stop loss kita letakin di harga sekarang aja 920 lah ya. 920 atau sekitar 2,65. Untuk target sendiri aku mau pakai Fibonacci. Nah, di sini aku tarik yang pertama itu di harmonic Fibonacci-nya yaitu ada di 1015 dan yang kedua itu ada di 1090. Jadi risk reward ratio masih menarik banget terutama kalau tadinya kita itu dapatnya di sini. Kayak gitu kan. Kalau kita dapatnya di sini bahkan bisa mendapatkan risk reward ratio 1:7. Jadi super bagus kayak gitu. Ya, tadi itu untuk emiten yang kedua. Untuk emiten yang ketiga di sini aku pengen ngelihat IATA. Nah, untuk IATA sendiri kita juga bisa perhatikan bahwa sama seperti GZCO ini sepertinya uptrendnya baru aja mau dimulai. Kayak gitu ya, ini kita singkirkan dulu. Sebentar. Oke. Nah, jadi kita bisa perhatikan juga bahwa posisi candle daripada IATA ini sangat menarik. Kenapa seperti itu? Karena kita bisa perhatikan dia itu ketika naik itu volumenya tinggi, tapi ketika dia konsolidasi di sini itu volumenya tipis-tipis. Dan akhirnya ketika dia kemarin berhasil breakout tanpa ekor di atasnya, artinya tidak ada rejection sama sekali, ini disertai dengan volume yang tinggi juga. Seperti itu. Oke. Nah, lalu yang buat aku merasa kalau misalnya IATA ini bakal menarik untuk di swing itu adalah akumulasinya. Jadi yang akumulasi ini brokernya nggak abal-abal ya. Ada BK, ya kan, ada AK, ya kan, ada YB dan seterusnya. Walaupun memang MG ini kita tahu bahwa biasanya sih main cepat aja kayak gitu. Tapi ya kalau kita bisa perhatikan memang yang melakukan akumulasi paling besar di sini adalah BK. Seperti itu. Jadi masih layak untuk dipantau terutama kalau nanti dianya turun. Seperti itu. Kita bilang lah kalau misalnya nanti si MG-nya turun misalnya kan dia jualan lah hari Senin kayak gitu. Nah, dia turun sampai ke 12 atau ke 216 kayak gitu. Kalau misalnya sampai segitu, ya udah kita koleksi di situ. Ya kan misalnya turun nih sampai ke 222 aja pun nggak masalah. Kayak gitu. Oh, ini areanya salah nih. 212 sampai 226 ternyata. Ya, sampai 226 sampai 226. Nah, jadi kalau dia masuk ke area situ kita bisa koleksi kayak gitu ya. Nah, jadi kita bisa letakin tadi area pembelian bilanglah kita sampai di 222. Nah, di sini stop loss-nya aku mau letakin di sini 204. Nah, ini memang terlihat agak tinggi. Artinya ya resikonya itu sekitar 8%-an. Nah, jadi sekarang tugas kita itu memang kalau bermain di emiten yang seperti ini menjaga money manajemennya agar ketika kita nanti salah, ketika analisa kita itu ternyata loss seperti itu ya nggak mengambil profit yang udah kita dapatkan sebelumnya lah, kira-kira seperti itu. Jadi disesuaikan aja nanti money manajemennya gimana caranya biar tidak terlalu agresif kayak gitu ya. Kecuali nanti bisa dipastikan kayak gitu ya, sudah bisa dipastikan dia bakal lanjut, maka kita bisa nambah barang average up seiring waktu kayak gitu. Oke, untuk mengikuti pergerakannya. Nah, untuk target sendiri yang pertama aku pakai Fibonacci juga. Yang pertama ada di 272 dengan risk reward ratio 1:2,7. Lalu yang keduanya itu kita tarik sampai ke 356. Nah, ininya udah 50%. Ya, jadi ini aku rasa sih
cukup make sense karena di sini tidak ada resisten sama sekali. Seperti itu ya, kecuali ke belakang banget kayak gitu. Oke, jadi ini masih awal mula dari kebangkitan si IATA, seharusnya sih bisa sampai kayak gitu. Oke, itu tadi untuk yang ketiga. Nah, untuk yang keempat sendiri di sini aku mau lihat LSIP, oke? Nah, untuk LSIP sendiri kita bisa perhatikan memang tren utamanya itu masih berbentuk apa namanya? Uptrend juga ya, dia masih membentuk uptrend juga dari sini ya kan ada high, low, higher low dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat pergerakan candle terakhir, ini dia berhasil membentuk yang namanya si bullish pennant. Ya, dia berhasil breakout dengan bullish pennant di sini disertai dengan volume spike. Artinya menarik banget seperti itu, ya kan? Nah, tetapi dia memang ada resisten yang cukup dekat di sini. Kayak gitu. Memang ada cukup resisten yang cukup dekat di sini. Jadi harusnya sih kalau memang mau entry itu entry lah ketika areanya tepat sesuai dengan yang nanti kita bakal analisa di sini. Seperti itu. Nah, jadi biar lebih jelas di mana area entry, exit dan segala macamnya. Oh iya, aku lupa nih. Kita coba perhatikan dulu broker summary-nya. Nah, broker summary-nya kita bisa perhatikan di sini. Itu yang akumulasi juga BK. Jadi ini memang salah satu saham yang asingnya itu cukup konsisten ya. Asingnya itu masih cukup konsisten. Kita bisa perhatikan di sini bahkan kemarin ada spike dari akumulasi broker asing seperti itu. Oke. Nah, lalu kita balik lagi nih ke trading view. Kita balik lagi, kita bisa perhatikan di sini BK. Jadi udah cukup oke lah ya broker summary-nya. Nah, selanjutnya coba deh kita pindah ke time frame yang lebih kecil. Nah, kalau kita perhatikan di chart 1 jam ya, di chart 1 jam ini kita tarik sesuaikan kemari atau kemari. Nah, bener. Oke, kita bisa perhatikan bahwa dia itu sudah berhasil breakout dengan volume tinggi lalu konsolidasi tanpa volume sehingga kemarin itu di akhir itu jam 2 siang itu dilanjutkan lagi dengan volume tinggi. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau entry di sini biar risk reward rasionya menarik, itu bisa entry di 1450 ke 1460. Seperti itu ya, 1450 ke 1460. Seperti itu ada di sini. Ya aku sendiri sekarang lagi di 1450 kayak gitu. Untuk stop loss aku mau letakin sekarang posisi stop lossku itu di 1430. Artinya ketika dia balik lagi ke dalam triangle atau penannya. Seperti itu ya. Ke dalam penannya lah. Ini belum bisa dibilang triangle karena pembentukan cukup cepat. Seperti itu. Oke, lalu untuk target price itu aku adakan di 1575 yang pertama. Ya, tadi titik entry udah dapat, exit udah dapat. Nah, sekarang untuk target price itu yang pertama ada di 1540 ke 1575 di situ ya. Berarti sekitar 1:3 risk reward ratio kita. Dan kalaupun nanti dia tertembus, kita bisa average up ya hingga nantinya dia sampai ke sini. Ya, karena di sini ada resisten yang sangat jauh sebenarnya yang di sini. Ya, resistennya cukup jauh. Jadi kita bisa targetkan itu sebagai target jauh kita kayak gitu sekitar 30%-an. Nah, melihat pergerakan asing sih harusnya cukup possible seperti itu kan, tinggal sabarnya aja kita gimana kayak gitu. Oke, jadi tadi itu 4 saham yang menurut aku cukup menarik untuk yang baru mau entry. Nah, untuk saham yang kelima ini sebenarnya aku ragu sih kalau kalian baru mau entry, tapi kalau misalnya udah punya dan mau average up, ini adalah kesempatan yang menurut aku cukup bagus seperti itu. Nah, di sini aku mau ngebahas tentang BRMS. Nah, sebenarnya untuk entry juga ini masih lumayan banget sih. Kayak gitu ya, karena targetnya masih cukup jauh juga. Nah, jadi kita bisa perhatikan si BRMS ini kemarin juga setelah kita analisa di dua video yang lalu, kalau nggak salah 2 video yang lalu, waktu dia masih di sini, ya 2 video yang lalu, entah 1 video yang lalu. Kayak gitu ya. Agak lupa juga. Tapi waktu dia konsolidasi di sini, itu kita udah masukin ke YouTube dan aku harap kalian udah punya lah di average 190-an kayak gitu. Ya, jadi dia masih bergerak uptrend juga, sudah kena target pertama di 238 dan sekarang menuju target kedua di 268. Seperti itu. Nah, jadi kenapa aku bisa bilang bahwa dia ini masih menarik? Yang pertama itu coba kita pindah ke time frame 1 jam. Nah, di time frame 1 jam kita bisa perhatikan memang kalau saham yang sedang bergerak super bullish ya, ini dia memang akan ada konsolidasinya dan kita bisa perhatikan ini terjadi di BRMS. Nah, jadi kita bisa bilang konsolidasinya ini sehat bukannya untuk reversal. Itu kita tahunya bahwa ini kita tahunya dari pergerakan volumenya yang semakin lama semakin menipis setelah dia berkonsolidasi. Seperti itu. Jadi untuk ini sendiri coba kita hilangin dulu target pertamanya biar jelas.
Nah, jadi di sini kalau misalnya kalian mau average up lah di area sini. 232 ke 234 ya di sini. 232 234. Nah, seperti itu kita bikin di bawah. Oke, 232 ke 234. Nah, alternatifnya jika nanti nggak dikasih turun ke situ, kalian bisa average up di sini, di atasnya ini. Berarti di atas 248 lah ya, 248. Seperti itu. Jadi ketika dia udah break daripada resisten minornya ini, maka sudah bisa dipastikan dia akan melanjutkan pergerakannya ke arah sini. Kayak gitu. Oke. Nah, jadi kenapa aku bisa bilang kalau misalnya ini masih aman? Karena juga kemarin setelah aku take profit pertama, aku kemarin pertama itu beli di 190-an, terus take profit di angka 200, terus ketika dia berhasil break di sini, di sini aku ngajak teman-teman yang di Circle A itu untuk eksekusi lagi di sini, nambah barang di 208. Nah, jadi kemarin itu ya begitu kita beli, besoknya langsung kenceng, setelah itu waktu di sini kita average up juga. Kayak gitu, kita average up juga di sini. Dan sekarang itu punya aku pribadi sih karena average-nya agak banyak juga, jadi naik dari 208 ke 216 sekarang. Ya, jadi trailing stopnya sekarang di 230. Ketika dia nyentuh ke bawah si ini, maka akan take profit seluruhnya. Kayak gitu. Oke. Nah, jadi itulah tadi 5 buah saham yang menurut aku itu cukup menarik banget untuk kita perhatikan 1 minggu ke depan. Semoga analisanya itu bisa kalian gambarkan ulang, bisa kalian perhatikan kenapa sih emiten ini menarik dan seterusnya seperti itu. Ya kan? Jadi semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan jangan lupa nanti tanggal 23 April ya pendaftaran buat ATC Mei Alpha Trading kelas praktiknya kita, di mana nanti kita bakal ada Zoom setiap Sabtu Minggu selama 1 bulan, dan Senin sampai Jumat itu kita bakal trading bareng sambil mempraktikkan mempraktikkan ilmunya langsung ke market seperti itu. Nah, jadi pendaftarannya akan dibuka tanggal 23 April ini. Oke, jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga videonya bermanfaat. See you guys.